Selamat pagi dan salam jumpa lagi para pecinta Verbum Domini dimanapun Anda berada. Dewasa ini kerap kali menunjukkan sebuah realitas bahwa kehadiran anak kecil seringkali tidak diperhitungkan. Banyak orang memandang anak kecil sebagai pribadi yang lemah, tak berguna, meresahkan, merepotkan, dan lain sebagainya. Bahkan seringkali kehadiran mereka diabaikan. Bacaan Injil hari ini menghadirkan sebuah kisah inspiratif bagi kita untuk direnungkan. Penginjil Matius menghadirkan sosok anak-anak sebagai representasi dari kaum miskin, lemah, tersingkir, malang, dan kurang mendapat perhatian. Di lain sisi, kita melihat bahwa para murid lebih memilih untuk melayani orang-orang yang terpandang dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Hal ini dapat kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, di mana dikisahkan bahwa para murid memarahi para orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk dekat pada Yesus. Sikap ini merupakan kepedulian mereka terhadap Yesus, karena bagi mereka kehadiran anak-anak sangat mengganggu aktivitas pengajaran Yesus. Akan tetapi justru tindakan Yesus melampaui apa yang mereka pikirkan. Ia menegur para murid yang menghalangi anak-anak yang ingin datang kepadanya. Bagi Yesus, anak-anaklah yang mempunyai kerajaan surga, dan para murid serta kita semua hendak belajar daripada mereka yang hidup jujur dan polos, agar kita semua dapat berkenan di hadapan Allah. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, beranjak dari kisah ini, ada 3 pokok permenungan yang akan saya refleksikan dalam kesempatan ini. Pertama, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bagi Yesus, kelayakan untuk masuk dalam kerajaan Allah bukan soal kedudukan, jabatan, ataupun kuasa, melainkan kasih yang tulus dan kerendahan hati dalam melayani. Pertanyaan para murid menunjukkan adanya kesalahan motivasi dari mereka dalam mengikuti Yesus. Untuk itu, mereka dan kita semua yang sering memiliki motivasi yang tidak benar dalam mengikuti Yesus, ketika kita membantu sesama dengan motivasi yang tidak baik, hendaknya kita belajar dari para anak kecil yang selalu tulus, polos dalam melayani sesama, agar kelak kita semua bisa berkenan di hadapan Allah. Poin kedua, merendahkan diri dan menjadi seperti anak-anak. Yesus berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Pernyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu tidak jauh dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, tersingkir, dan lain-lainnya. Sebagai pengikut Kristus, kita hendak meneladani gaya hidup Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Tidak hanya itu saja, melainkan Yesus juga mengajarkan kita
untuk berpihak kepada orang yang miskin dan tersingkir. Tuhan menghendaki kita untuk menghindari sikap sombong, tamak, dan serakah. Ia menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang terbuka, rendah hati, dan memiliki sikap berbelas kasih terhadap sesama. Poin ketiga, jangan menganggap rendah orang lain. Menganggap rendah orang lain merupakan sikap orang yang tinggi hati. Sikap ini tidak dikehendaki Tuhan, sebab sikap ini tidak mengantar kita pada keselamatan, melainkan menjauhkan kita dari rangkuman kasih Allah. Layaknya anak kecil, hidup tulus dan jujur merupakan sarana bagi kita untuk sampai pada Allah. Untuk mengakhiri permenungan ini, saya menekankan kepada kita bahwa kita hendaknya melayani seseorang bukan memandang pada jabatan atau statusnya. Sebab keselamatan yang datang dari Yesus Kristus tidak hanya pada orang kaya, orang yang memiliki kuasa, memiliki wewenang, atau orang yang terpandang, akan tetapi keselamatan itu datang kepada orang yang berlaku jujur, rendah hati, dan memiliki sikap berbelas kasih kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.